Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat syiar Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah SWT. Alhamdulillahilladzi awsalal muqbilina ilaihi bifadlihi ilal muratibil aliyah wa ballaghahum bibarakati nabiyhi kulla umniyah wa sallallahu wasallam ala al-abdi salih al-qaim bima istata'a min haqqi rububiyah wa ala alihi wa sahbihi khairil bariyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah SWT dengan syukur yang sangat mendalam, yaitu selalu mensyukuri dengan apa yang telah terjadi, dengan apa yang telah Allah tetapkan. Karena dalam suatu firman-Nya Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in ghafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum, jikalau engkau bersyukur kepadaku, la azidannakum, maka aku akan tambah nikmatnya. Wa la in ghafartum, maka jikalau engkau kufur, mengingkari atas nikmatku, inna adzabi lasyadid, maka sungguh azabku sangatlah pedih, siksaku sangatlah pedih. Sahabat syiar yang dimuliakan oleh Allah SWT, pada kali ini kita membawakan tema tentang 3 alat perang bagi penuntut ilmu. Hadirin sahabat syiar yang dimuliakan oleh Allah SWT, guru saya pernah berkata, silahul talibin salasun. Alat perang bagi seorang menuntut ilmu ada 3. Yang pertama, al-awal qalamun. Yang pertama adalah pena. Yang kedua adalah kurrasatun, buku tulis. Yang ketiga adalah siwak. Pena adalah suatu alat yang telah Allah sumpahkan dalam ayatnya, dalam suratnya, yaitu surat Al-Qalam, wal qalami wa ma yasturun. Para ulama mufassirin berkata, bagi sesuatu benda yang Allah pakai untuk sumpah, maka benda tersebut adalah suatu benda yang pusaka. Maka benda tersebut adalah suatu benda yang pilihan Allah SWT. Maka pena ini adalah senjatanya bagi seorang penuntut ilmu. Bagi para penuntut ilmu yang selalu membawa pena di dalam kantong sakunya, maka dia telah selalu membawa benda pusaka yang Allah berikan kepadanya. Yang kedua adalah kurrasah, buku tulis. Setelah ada pena, maka kita butuh alat, butuh media untuk menyimpan dari hasil tulisan tersebut. Sebagaimana orang ketika berburu, dia membawa pistol, dia membawa tembakan. Setelah membawa tembakan, maka dia butuh yang namanya kandang. Maka buku tulis ini diibaratkan sebagai kandang bagi hewan buruan. Bagaimana tidak ketika kita lupa terhadap suatu ilmu, perantara ada buku tulis, kita ingat bisa murojaah dengan buku tulis tersebut. Dengan apa yang kita catat. Dengan buku tulis pun kita bisa menyebarluaskan banyak ilmu yang kita dapatkan. Apalagi sekarang era media, era globalisasi, era sosial media. Maka mudah bagi kita untuk selalu mencatat ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Yang ketiga ialah siwak. Siwak banyak sekali manfaatnya. Salah satu manfaatnya ialah dapat menggandakan pahala bagi orang yang sholat jikalau dia bersiwak. Kata Rasulullah SAW apa? Laula an asyukka ummati la amaratahum ma'as salati bisiwak. Atau kama qala. Kata Rasul, kalaulah tidak memberatkan umatku, maka akan kuperintahkan dia selalu bersiwak di setiap sholatnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka bagi seorang penuntut ilmu yang mengamalkan selalu membawa 3 senjata ini,
di dirinya, maka berarti dia termasuk orang-orang yang bersyukur. Ketika dia bersyukur, Allah tambah nikmat dari syukur tersebut. Contoh nikmatnya apa? Allah lekatkan lagi dia dalam suatu ilmu. Ilmunya meresap di dalam hatinya sehingga dia bisa mengaplikasikan di dalam perbuatan sehari-hari. Banyak sekarang menuntut ilmu cuma sebagai meletak di dalam otak, keluar dalam lisan, tetapi tidak keluar ke dalam kehidupan sehari-hari. Maka inilah hal-hal kemunduran bagi seorang penuntut ilmu. Dan bagi para penuntut ilmu yang tidak mengantongkan tiga senjata ini, maka hati-hati, bisa jadi dia termasuk orang-orang yang kufur. Karena apa? Karena Allah telah memberikan hidayah kepada dia, tetapi dia tidak memanfaatkan hidayah itu. Karena dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, bagi orang yang ingin Allah jadikan dia seorang yang baik, maka Allah berikan dia kepahaman. Allah arahkan dia kepada suatu lembaga, suatu pendidikan yang memahamkan dia terhadap ilmu. Sahabat syiar yang dimuliakan oleh Allah SWT, jika Allah kita sebagai penuntut ilmu masih ketinggalan, masih meninggalkan yang namanya senjata ini, maka mari yuk sama-sama kita introspeksi diri. Mari kita sama-sama mengubah gaya hidup kita. Maka gaya hidup kita ketika sebagai penuntut ilmu, gaya hidup kita bukanlah HP dalam kantong saku kita, tetapi senjata inilah yang di dalam kantong saku kita. Tetapi sangat disayangkan di era globalisasi ini, banyak orang malu untuk mengamalkan itu. Ketika membawa buku di dalam kantong dan pena, dikatakan kutu buku. Maka dari sinilah kita harus belajar untuk istiqomah dalam suatu kebaikan. Karena Rasulullah SAW sendiri yang telah mencontohkan untuk istiqomah terhadap kebaikan tersebut. Bagaimana tidak? Ketika beliau berjalan ke Taif, masyarakat Taif bukanlah menyambut dia dengan karpet merah. Masyarakat Taif bukanlah menyambut dia dengan suguhan makanan yang mewah. Masyarakat Taif bukanlah memberikan dia tempat tidur yang nyaman serta mewah. Tetapi masyarakat Taif menyambut dia dengan cicahan, dengan perkataan yang kotor, serta masyarakat Taif melemparkan batu kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah Nabi Muhammad SAW mundur dengan kebaikan tersebut untuk mensyiarkan agama Islam? Tidak. Nabi Muhammad SAW tetap tegar untuk selalu mengistiqomahkan suatu kebaikan. Sehingga pernah ditawarkan juga oleh malaikat Jibril, wahai Nabi Muhammad, maukah kubalikan gunung Taif itu untuk mereka? Kata Nabi Muhammad apa? Kata Nabi Muhammad, tidak wahai malaikat Jibril. Siapa tahu keturunan mereka ada salah satunya yang mengikuti saya. Ada salah satunya yang beriman kepada Allah. Ada salah satunya yang menjadi ulama penerus anbiya. Maka disinilah perlunya kita yang kata husnuzon. Berkat husnuzonnya Nabi Muhammad SAW, ketabahannya Nabi Muhammad SAW, sabarnya Nabi Muhammad SAW, dengan cecaan, dengan sambutan masyarakat Taif, kita dapat merasakan nikmatnya Islam. Kita dapat merasakan ibadah dengan tenang. Sementara dulu Nabi Muhammad SAW memperjuangkan dengan mati-matian, dengan kesabaran yang penuh, serta dengan darah yang mengalir. Maka dari itu, ayo sama-sama kita tingkatkan kualitas kita dalam menuntut ilmu, sehingga ketika kita sudah berkualitas dalam menuntut ilmu, kita dapatkan ilmu tersebut, kita amalkan, maka amal kita menjadi amal yang berkualitas. Maka amal kita menjadi amal yang pusaka. Maka amal kita tidak akan sia-sia, karena kita beramal dengan ilmu. Hadirin sahabat syiar yang dimuliakan oleh Allah SWT. 3 senjata ini sangatlah mudah, tapi
berat pula bagi orang-orang yang munafik. Maka dari itu, tanda kita supaya tidak menjadi orang munafik, lawan. Pertama, mulai dari ketika kita berjanji, maka tepati janji itu. Ketika kita berucap, maka ucaplah yang baik-baik. Ketika kita diberi amanah, dipercaya oleh orang, maka jagalah amanah itu. Karena kata Rasul apa? La imana liman la amanatalah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak dapat. Mungkin sekian dari kami. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat serta dapat menetap di dalam hati. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.